kita bernyanyi sambil berdoa dulu ya. Siapa yang mau memimpin? Oke, Kak. Buat lagu sama doa ya. Lagu gereja. Ibu absen dulu ya. Siapa yang nggak datang? Ibu tahu ya. Kalau ibu panggil namanya hadir bu, gitu ya. Dengarnya? Dengar bu ya. Elimawati Sitohang. Tidak hadir, Bu. Kemana dia? Hadir. Felix Riwanto Sitohang. Hadir, Bu. Oke. Leonardi Sitohang. Semangat kali lah ya Leo. Sama itu. Helfryan Gamaliel Buaton. Putri Navia Sihotang. Tidak apa nih? Tidak hadir. Marcelina Detamba. Hadir, Bu. Santa Maria Putri Sihotang. Hadir. Itu dulu kan. Triwanika Sihotang.
di rumah tentu menjadi idaman semua orang. Tapi untuk membuat tanaman tumbuh baik tentunya memerlukan perawatan secara baik dan benar pula. Nah, jika Anda ingin menghiasi rumah atau pekarangan Anda dengan tanaman, lokasi yang wajib Anda datangi adalah di sentra penjualan tanaman hias di Jalan Ahmad Yani, Kota Palu ini. Berbagai jenis tanaman ada di sini. Selain tanaman bunga, ada pula jenis tanaman pohon lindung dan pohon buah yang banyak diminati. Eits, tapi sebelumnya sebaiknya Anda mengetahui pula bagaimana cara merawat tanaman hias dengan baik. Ibu, salah satu penjual bunga yang telah memenuhi pekerjaannya selama 14 tahun di lokasi ini, berbagi tipsnya untuk Anda. Irul menuturkan bahwa setiap jenis tanaman butuh cara perawatan yang berbeda. Untuk jenis tanaman yang tergolong sensitif seperti tanaman khas daerah dingin sensifera, kaskuba, dan aglonema, butuh diberikan vitamin khusus B1 dan antonik untuk merangsang akar tumbuhan. Jenis tanaman hias ini meski indah namun tidak direkomendasikan karena kondisi cuaca Kota Palu yang cenderung panas. Tanaman yang direkomendasikan Irul karena cocok dengan cuaca Kota Palu adalah jenis tanaman yang banyak membutuhkan cahaya matahari. Jenis tanaman hias yang membutuhkan sinar matahari direkomendasikan juga karena perawatannya yang tidak sulit, khususnya untuk para pemula yang menggemari tanaman hias. Tanaman hias yang dijual di lokasi ini sendiri tidak hanya berasal dari Indonesia, namun ada beberapa jenis yang didatangkan langsung dari luar negeri seperti Thailand. Nah, setelah mengetahui cara merawatnya, saatnya Anda menentukan tanaman apa yang ingin Anda tanam di pekarangan rumah Anda. Kalau dari semua jenis apa sih yang paling susah dirawat? Kalau yang paling susah dirawat itu jenis tanaman yang asli lokal yang daerah dingin, apa daerah Palu juga panas. Nah, jadi kadang dia ada efeknya tersendiri. Nah, selagi Nah, memang ternyata perawatan tanaman hias itu tidak semudah seperti yang kita lihat. Dibutuhkan ketelitian serta perawatan khusus untuk tanaman-tanaman hias tertentu. Bagaimana dengan tipsnya? Semoga bermanfaat ya. Monika dan tim Nikolai pada Jepang. Oke, kan kita udah menonton videonya. Di video tersebut apa diceritakan di situ? Bunga, baru sayuran. Ada di situ sayuran? Juga di situ diceritakan bahwasannya bagaimana merawat tumbuhan seperti bunga, tanaman hias. Baru apa tadi dibilang di situ lagi? Apa lagi? Bunga, tanaman-tanaman hias, baru tumbuh-tumbuhan lainnya. Kita harus merawat tumbuh-tumbuhan itu supaya apa tumbuhan itu? Supaya apa tumbuhan itu? Supaya indah, supaya tumbuh dengan bagus, baru supaya bisa berkembang biak. Jadi tadi kan kita udah menjelaskan tumbuh-tumbuhan di rumah, kan? Kalau tumbuh-tumbuhan di sekitar sekolah kita ini apa? Pohon, lalu bulu apa?
dirawat, dimandikan. Baru kalau kita cara merawat hewan itu macam mananya? Dikasih makan, baru dikasih minum, baru tinggal dimandikan hewannya. Dimandikan. Oke. Semuanya sudah paham tentang itu, Bah, semuanya. Berarti udah paham tentang bagaimana cara merawat hewan, merawat tumbuhan. Oke, Ibu ada satu video tentang hewan. Tolong nanti disimak videonya. Nanti Ibu tanya, oke? Halo, saya Kia dan Mara. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memilih dan mengetahui kelinci yang sehat. Yang pertama, pastikan membeli kelinci, anakan kelinci usia 2 bulan. Karena pada usia 2 bulan itu, anak kelinci sudah siap disapi dari induknya. Pada usia 2 bulan, setelah mendapatkan ASI yang cukup dari induknya, anak kelinci tersebut sudah cukup kebal dan sudah cukup kuat, terutama untuk pencernaannya, untuk dewasa nantinya. Nah, untuk mengetahui berapa umur kelinci tersebut, pastikan kalian memilih breeder yang terpercaya. Karena untuk mengetahui umur kelinci 2 bulan itu sebenarnya cukup susah. Tidak seperti kucing dan anjing yang biasanya dinilai dari giginya. Karena gigi kelinci itu akan terus tumbuh. Selain dari breeder yang terpercaya, kalian juga bisa melihat dari postur tubuh. Tapi untuk postur tubuh itu juga nanti tergantung jenis ras dari kelinci tersebut. Ciri-ciri fisik kelinci sehat, yang pertama kita lihat matanya. Kelinci yang sehat, matanya akan tampak bersinar, terus nggak ada beleknya dan nggak ada luka, terutama di bagian dalam matanya. Selain mata, kita juga bisa lihat bagian telinga. Jangan sampai memilih kelinci yang pada bagian telinga kita bisa lihat untuk bagian luarnya tidak ada kebotakan atau kropeng-kropeng. Kemudian juga bisa lihat di bagian dalam telinga kelinci. Pastikan telinga bagian dalam itu juga bersih. Kemudian kita bisa lihat juga bagian hidung. Pastikan juga untuk bagian hidung ini terlihat bersih dan juga kering, nggak ada yayaran cairan atau ingus. Setelah itu bisa dilihat untuk bagian mulutnya. Bisa kita lihat untuk bagian mulut kelinci itu, perhatikan giginya dan juga sekitaran bibir. Untuk bagian mulut, kita bisa lihat tepian mulutnya dan juga bagian giginya. Terutama untuk bagian gigi, karena normalnya gigi kelinci itu terus tumbuh sepanjang hidupnya. Nah, beberapa kejadian itu kita sering menemukan pertumbuhan gigi kelinci yang tidak normal atau biasanya disebut dengan malformasi. Apabila kelinci ini mengalami pertumbuhan gigi yang tidak normal tadi, ini akan menyebabkan kelinci sangat kesakitan dan juga akhirnya kelinci tidak akan memakan. Selanjutnya adalah kondisi rambut. Pada bagian untuk rambut ini kita harus melihat secara seksama, tidak boleh ada kutu pada tubuh kelinci dan juga tidak ada luka-luka yang biasanya juga diakibatkan oleh jamur. Selanjutnya kita akan melihat bagian kaki. Pastikan untuk bagian kaki ini tidak ada kropeng-kropeng, karena biasanya kropeng-kropeng itu juga salah satu ciri-ciri adanya tumor pada kelinci. Kemudian kita lihat untuk bagian perut kelinci. Jangan lupa untuk memeriksa bagian perut juga dan juga bagian belakang sekitaran anus. Pilihlah kelinci
yang bagian alasnya juga tidak kotor, karena dari situ kita bisa melihat kelinci ini dia mengalami mencret apa enggak. Nah, kalau kelinci mencret, pastinya dia nggak sehat dong. Untuk pup normal kelinci biasanya bentuknya bulat-bulat, padat, dan sebagai gampangannya sih konsistensinya ketika dia diangkat dia nggak akan meninggalkan bekas. Nah, kadang pup kelinci itu nggak selamanya padat. Kadang juga pupnya itu seperti pasta, jadi agak kurang padat, tapi tidak begitu cair. Nah, tapi selama frekuensi dari pup ini tidak begitu sering, tidak selama 24 jam seperti itu terus, maka sebenarnya hal kayak gitu tidak perlu dikhawatirkan. Cuma kita hanya perhatikan, kita boleh perhatikan jenis makanan yang diberikan atau apakah kelinci dan kondisi. Selanjutnya, selain dari fisik, kita juga bisa melihat kelinci yang sehat dari tingkah laku mereka. Kelinci yang sehat itu akan cenderung. Oke, kita sudah menonton video tentang hewan. Hewan apa yang di video itu? Kelinci. Di situ dirawat kelincinya. Oke. Dikasih makan, dikasih minum, dirawat dengan baik, dimandikan. Jadi kalau hewan kalian yang ada di rumah seperti itu yang kalian lakukan? Ah? Iya. Siapa yang memandikan hewannya sekali sehari? Siapa? Cuma Stilo? 1 minggu 1 kali. Kan di situ dibilang di video itu dimandikan, dicek meruknya, dicek kukunya, baru dicek giginya, dicek bulunya, dicek telinganya. Supaya apa itu dicek? Jangan kotor dan enggak banyak kuman, enggak banyak kutu. Biar hidup hewan itu kayak mana? Sehat. Oke. Siapa yang ada pertanyaan tentang menyayangi tumbuhan dan hewan? Ada pertanyaannya? Ada pertanyaannya? Tidak. Berarti semuanya sudah paham tentang tumbuhan dan hewan, cara merawatnya? Oke, sudah. Jadi sebelum kita mengakhiri pelajaran kita bernyanyi dulu. Berdiri semuanya. Berdiri Brian. Lihat, Ibu berdiri. Lihat kebunku. Semuanya tahu lagunya? Oke, 1, 2, 3 ya. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semua yang indah. Oke, duduk semuanya. Siapa yang mau memimpin doa? Karena kita sudah selesai belajar, jadi kita harus mengakhirinya dengan doa. Siapa yang mau? Brian, buat dulu Brian. Jadi siapa yang mau? Felix. Iya, nyanyi.
Oke. Sekian dulu pertemuan kita hari ini.